Yuzong. Padahal itu adalah salah satu hero yang mungkin menurutku pribadi itu dia nyaman banget. Tapi sangat disayangkan ketika berhadapan dengan Hellcat Roamer. Terus ya lawan matchupnya adalah Benedetta, dia juga build-nya damage. Ya Yuzong ketemu sama damage, udah pasti dibonyokin di awal, dia tumbang. Jadi ya apa nih solusinya? Karena harusnya Busquets udah sadar betul. Bankai ditumbangkan, Tim Zone gak main. Benar. Karena di poros utama ya. By the way dari Hayabusanya Kazu ya. Dia build-nya unik banget, Be. Unik banget. Unik. Gue baru pertama kali ngeliat Hayabusa full penet. Ya. Pakai Heptasis. Ada Hunter, tetap di awal Hunter ya. Hunter, Ya, Skypicer. Hunter dulu. Abis itu dia Malefic dan Heptasis, Be. Betul. Jadi cooldownnya real dari Hunter sama sepatu doang. Dan sempat dia bener-bener mainin ke Sky Pierce tanpa brute force. Jadi kayak full damage. Jadi dia bener-bener kayak main, loncat, shadow kill, apapun yang terjadi dia berusaha untuk mundur. Iya. Tapi ya karena dari jaraknya berkurang udah kerasa lah ya. Dan untuk dari Skylar nih ternyata ada quote sedikit MLBB Turki yang sedang berkembang ya. Menurut saya Turki merupakan salah satu region yang kuat. Mereka kuat dari segi mental dan disiplin terutama saat menjalani game panjang. Ya, kalau ngomongin soal game panjang kayaknya udah terlalu banyak ya. Kita ngomongin soal late game, banyak juga yang mungkin lebih disiplin. Tapi untuk Ranger Mas sendiri mungkin karena Ranger Mas ini menurutku ya yang salah satu yang paling excited kalau ngomongin soal regional Turki. Kenapa tuh? Kenapa? Karena gini, Turki ini punya sebuah komunitas yang besar banget ternyata di regionnya. Oke. Dan Turki mendapatkan spotlight ketika awal Aurora terbit, bahkan dari sebelum Aurora terbit. Incendio Supremacy, Incendio Wolf Supremacy. Headnar, Iya. Fireflux. Fireflux. Nah. Kita tahu apalagi dengan uniqueness-nya Rosa sebagai mid laner yang cukup mengerikan. Jadi Turki ini harus menjadi spotlight dan bahkan kalau bisa kita bilang, apakah region Turki ini bisa menjadi salah satu region yang menampar Southeast Asia, karena dia masuknya bukan Southeast Asia lagi setahu Betul, gue. Setahu aku Ya, sih udah dia dipisah kan? apa? Dari pisah dia. Ya setahu gue ya, Iya. dia masuknya nggak Middle East juga, tapi dia Eropa Timur. Iya, betul. Kalau setahu gue ya Menurut kepercayaan Ranger Mas. menurut kepercayaan saya, karena gue Benar. geografi gue cukup kurang baik. Nggak apa-apa. Karena gue nggak pernah ke sana, padahal gue Benar. pengen banget. Sun mungkin ya, Sun. Sun Gue mungkin. pengen banget ke Turki, gue pengen banget Amin. nyobain Kapadokia itu naik terbang balon. Balloon Air? Iya Gue balon Turki air. pengen es doang. Oh, Es apa? oke. Nggak tahu ya. Ada. Oke. Oh es yang dibohongin. Iya, Bukan. dibohongin gitu kan. Ya itu bisa. Tapi maksud saya es yang spesifik memang enak gitu loh. Oke, Oh. mungkin kita akan Ada. menuju ke S yang lebih enak lagi. S draft pick di Iya. Dangerous Grass. Karena kita akan melihat craftingan seperti apa yang akan dibawakan oleh kedua coach. Terutama dengan babak best of one series. Ingat, mereka berada di seeding 01. Ya. Kalau mereka kalah di sini, mereka akan menuju ke best of 3. Memang best of 3. Tapi decider lose Decidernya untuk pulang. Oke. Even dia menang ya di match decidernya dia menang nih. Setiap kemenangan dia harus lalui best of 3 lagi. Best of Iya. 3 lagi. Best of Betul. 3 terus berarti. Yusung first pick. Dan bahkan kalau kita bisa melihat di sini Yuzong first pick ini menjadi salah satu hero yang sangat power ketika di wildcard. Nah, ngomongin karena wildcard, ini mungkin ada dua tim yang bertemu kan, dan gameplaynya bisa sama. Kalau kita lihat kemarin, ada yang bermain agresif, ada yang bermain cukup pasif, ada yang bermain dengan flanking, atau CFU Gaming. Ya, bermain Kita dengan lihat hyper agresif. hyper agresif itu benar-benar wah, killnya yang agak cukup masif. Mungkin ini menjadi game yang cukup beda. Dia lebih ke arah typical brawl server tapi nggak terlalu agresif lah. Ya. Tapi Lancelot dan Isansin yang terbuka ya. Hayabusa yang milih untuk di-ban loh bahkan ya. Tadi udah kita bahas kan. Emang Hayabusa juga power banget. Dan kita kembali sepertinya ke season sebelumnya, Be. Dimana ada Hero Revitalize yang akan dilawan dengan Hero Revitalize. Ya udah pasti ya, karena hero bakbuk-bakbuknya seperti Chow, Hilda, Khalid, itu mungkin ada sedikit adjustment dari item roamnya, yang dimana kita tahu sendiri sekarang untuk pengguna Encourage dan juga Favor akan diuntungkan kalau misalkan dia membantu melakukan clear wave minion, dia akan mendapatkan gold. Tapi untuk pengguna Conceal, Dire Hit, dia akan lebih spesifik untuk memberikan poke damage kepada lawan-lawannya. Nah, Pukul dulu, kasih skill atau basic attack ke hero lawan kalian, baru kalian dapat EXP. betul, setuju banget. Dan aku juga melihat di sini sebenarnya mungkin ke arah pick hari yang ketiga solusi memang untuk sosok dari seorang Hylos dan juga Yuzong. Tapi dengan dua pick carry yang harus farming di para pasukan dari zone, ini harusnya juga mereka udah mulai sadar. Mid laner mereka, ini harus mereka siapkan dengan hero mid laner yang punya crowd control tapi early access damage. Ya, utility kuat di awal lah ya. Nanti kuat kayak Farsha mungkin di awal, ditambah lagi
dengan adanya Yves yang sekarang juga udah ditutup terus ya. Iya. Itu Kayaknya udah jarang nggak banget. Nggak bakal lepas kayaknya sekarang Gift deh. Gak bakal lepas. Sekalipun lepas udah pasti kayak secure bisa ada di 3 pick atas. Hmm. Tapi kalau dari kalian pribadi melihat 3 pick awalnya dulu deh. Kalian lebih suka yang mana? Gue Gua- jujur lebih suka yang timnya Busquets. Gue 3 pick awal ya Busquets sih. Kelihatan kan Dari dari 3 awal ya. setupnya ya. Karena kita belum lihat bagaimana mid lane-nya, kita belum lihat bagaimana nanti EXP yang akan dimunculkan dari tim zone. Bankai juga kalau kita lihat dari pool hero yang tersisa di sini, mungkin saja dia akan bisa membawakan ke arah lapu-lapu karena ya so far lapu-lapu masih open dan selalu menjadi lawan matchup dari Yuchong. Alice Pen. Oh tapi ada satu marksman juga nih yang sebenarnya menurutku bisa masuk opsi kan gitu. Oke. Dari opsi dia. Opsi dia. Apalagi dari Busquets ya, itu opsi dia bagus banget sebenarnya. Dengan Iya. emblem factor itu keras banget. Makanya. Oh iya, salah satu teman saya juga kebetulan katanya nggak cocok Lim dengan menggunakan marksman emblem fighter. Ya mungkin belum ini ya. Dia lebih suka nge-damage soalnya. Iya. Jadi Memang. pas dia pakai emblem fighter dia ngerasa movementnya minim. Oke, cuman emang 2 tipe sih. Mhm. Kalau misalkan fighter ya udah jelas lah, dia pasti banyak minusnya. Menurutku dari penet gak ada, Iya. terus dari lari gak ada. Damage-nya kurang. Nah, tapi kalau misalkan plusnya landingnya kuat banget bahkan. Itu dia. Dia makanya dia nggak suka laning. Dia sukanya team fight Lim. Gold lane, Jadi iya, Team God lane. fight? God lane Wow. tuh sukanya team fight. Ada saran untuk teman saya mungkin? pakai Oh. fighter. Dia nggak suka pakai fighter masalahnya. Hero-nya, Bukan, Jangan emblemnya. jangan pakai hero-nya fighter aja udah. Hero fighter. Biar Wah, Wah, kalau itu emang dia cocok banget sih di XP lane damage. Tapi saya mengaduk kayak agak kurang cocok untuk mainin ke arah fighter Emblem. emblem untuk di marksman. Oke. Di plus Kari. minus. Iya, minus. karena gini, tipikal saya tuh tipikal marksman bundle. Ya kan, memang untuk ngomongin ke arah laning akan lebih sustain. Tapi kalau di fight itu saya ngerasa nggak ke deliver aja damage-nya. Oke. Tapi kita lihat ada 2 delivered damage yang begitu masif. Kimi dan juga Granger. Itu dengan adanya lapu-lapu. Gimana buat sekarang draftnya menurut kalian? Gue pindah ke zone sih Wah, sekarang. Busquets, Tetap Busquets. tetap Busquets. Oke. Kalau begitu kita akan melihat siapa yang akan mendapatkan 1 poin dari Best of One series kali ini. Busquets versus Team Zone yang kalah akan berada di decider match dan makin mendekati diri ke airport. Ini dia match pertama dari Swiss Stage hari yang kedua. Let's go. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan game yang menentukan siapa yang menuju ke arah decider match. Tapi ingat, decider lose match. Tanpa berlama-lama, kita bakal menuju ke arah Land of Dawn. So M7, mana tepuk tangannya? Semangat siang, bukan semangat pagi lagi, tapi untuk di bagian Mobile Legends ini waktu Indonesia Mobile Legends bagian pagi. Kita akan menuju ke dalam Land of Dawn bersama dengan Lim Kochul kali ini. Tapi posisi dari K yang kita bakal lihat menjadi sebuah pointer yang sangat penting nih Lim dia. Pasti, tapi masalahnya juga kan 2 farmer ya. Yesansin, terus dari Kari, dia dua-duanya butuh item, seenggaknya 3 item awal. Apapun lah, kalau item Kari udah pasti Trinity. Tapi kalau Yesansin ada yang kadang pakai War X, ada yang pakai Endless, ada juga bahkan yang langsung Hunter, Blade of Despair, kalau Tajir. Tapi rivernya ini loh. Kenapa gue tadi pindah ke Team Zone? Karena rivernya dia harusnya kuat. Yes, kita tahu lihat di depan sana, the power of retribution mendapatkan sama Kazue. Tapi problem yang dimiliki dari Team Zone adalah jangan sampai mereka ini terpancing dengan damage early mereka yang sangat kuat. Karena kalau ngomongin karena ngomong Kazue, dia itu adalah salah satu jungler yang cukup responsif untuk membantu mid lane nih. Iya. Tipikalnya kalau misalkan midnya nggak menang, dia akan bantu. Simpelnya kayak gitu. Dia akan langsung respon dengan sangat cepat dan ini yang akan sangat dikhawatirkan. Posisinya untung dia menggunakan Lancelot, farmingnya agak cukup lama dan mobility-nya tidak sekuat ketika Kazue menggunakan Hayabusa. Oke, tapi kita lihat dari sisi emblem, fighter emblem pasti dari Kari ya. Sebenarnya Granger juga ada beberapa yang pakai fighter. Cuma ya tadi karena plus minus kan dan balik ke playstyle menurut gua. Sementara dari Kari Festival of Blood juga di talent keduanya. Jadi ini bener-bener sustain banget landingnya. Dia punya defense, dia punya spell farm juga. Belum lagi dengan adanya Quantum. Baru saja disampaikan semua yang sudah saya bilang, Lim. Kazue salah satu jungler yang sangat aktif, responsif terhadap mid lane. Dan itu pun langsung saja terjadi. First blood di tangan berapa sekali dari tim Busquets. Dan kita tahu padahal tim Zone mereka punya power of poking di early-nya, Lim. Dan bahkan kita melihat posisi menuju ke arah Turtle. David ke arah dalam, lapu-lapu nggak bisa melakukan counter karena Yuzong menuju ke backline. Target utama mereka menuju ke arah Zaura, hingga out terjadi. Dan langsung mendapatkan 2 poin kill instant plus Turtle. Bahkan Bankai untuk jalan pulang dia hanya memiliki flicker. Tapi Bankai mencoba untuk menukarnya dengan point kill. Tidak jalan untuk pulang Bankai, one last hit. Ditutup pertikaian kali ini.
Rotasi yang sangat baik dari Kay. Mencoba untuk memaksa membantu para pasukan dari tim Busket Esports dan bahkan tim Son. Membuat jadi setara seluruh kerugian yang mereka miliki. Tapi di total sebenarnya kerugiannya masih tetap ada di tim Zone. Karena ya tadi Jisansin, sesusah itu ya Jisansin untuk lawan Yuzong. Apalagi di awal belum ada cooldown reduction yang nutup. Jadi sekali Trestless kebuka, Axie dia nggak akan peduli apapun. Dia tabrak apapun itu demi dapetin kill Kari Samsin. Wah, tapi gue suka banget rotasi yang dilakukan sama Kay. Itu bener-bener satu keputusan yang cukup sulit. Pertama, dia bukan tipikal hero clear. Rotasi juga akan cukup terlambat. Dan Kenny! Flicker for defensive. Akhirnya dikeluarkan oleh seorang Kenny. Mau tidak mau untuk bisa menyelamatkan dirinya. Membuat para pasukan dari tim Busket hampir saja mendapatkan poin lebih. Karena jujur, rotasi yang dilakukan Kay tadi menuju ke arah top lane nih, itu satu-satunya yang membuat kerugian ini hanya di 1.500. Kalau tadi nggak datang Kay, mungkin lebih dari 1.600 dan mungkin 2.000 gold something. Ya setuju sih. Kalau memang tadi nggak ada kompensasi apapun ya, Nggak ada. pasti dari level juga jauh. Untungnya Kari dapat makan dan sekarang War X sudah jadi nih. Kazu, yang seperti gue bilang tadi kan, kalau misalkan sampai Kazunya ini jadi duluan, dia bakal bisa nge-cover semua laning yang yang ngebutuhin dia. Kayak di, oke kita skip dulu di XP lane, karena menurut gue XP lane juga bakal farming dulu sampai objektifnya muncul. Oke, tapi masuk ke dalam terlalu sakit. Avatar Guardian tidak sempat membuat dirinya selamat. Langsung ada Brave dari belakang menuju ke Kimi. Hantaman benda tumpul menuju ke dari seorang Yuzong. Wacker kali ini seorang diri depan sana. Tidak ada bisa dapatkan. Dengan Petrify yang sangat tidak baik kali ini. Sorry to say, Axie, Petrify Gaming yang menurut aku sangat tidak baik. Kenapa? Karena dia gunakan Petrify plus ada Black Dragon From di saat Turtle dan tidak mendapatkan korban sama sekali. Jadi jujur itu sangat fatal. Yep. Harusnya tadi memang kalau Yuzong untuk ngejeri Sansin itu harus tempel dan harus adu hit. Pancing Trestless-nya keluar. Karena sebelum Trestless keluar, ya lompatan Yuzong walaupun ada Petri itu bakal susah kena. Kayak tadi. Iya, kayak tadi contohnya. Dan ini malah rugi nih. Karena semua keuntungan yang diambil Busquets hilang sekali tim fight. Ya sia-sia semuanya. Sia-sia, kenapa sia-sia? Karena lihat apa yang dilakukan semua. Vector juga kayaknya mulai harus sadar kalau pasukan dari Busquets ini nggak bisa nge-follow up dengan cepat gitu loh. Dan lihat di depan sana, Waker akan menjadi korban jiwa dengan seluruh damage yang diberikan. Pasti instant kill. Waker kayaknya udah mulai harus worry sih dengan apa yang dilakukan. Dan Kay, ini bukan tipikal marksman yang bisa di instant kill dengan fighter emblemnya, Lim. Ya, Kari bakal keras banget ya. Bahkan tadi di rotasi pertamanya Kay ketika dia udah dapetin 1 kill, habis itu dari Kazunya maju ke Kay depan-depanan banget, dia nggak kabur. Dilawan balik dia tahu nih ada spell farm, ada defense juga. Makanya Kari menurut gue sekarang masuk banget ke dalam meta. Kari Cloud pokoknya hero-hero Trinity yang pakai basic common diganti dengan Factor itu baru kuat banget. Kalau kalian sadar, Bang, ini baru sekarang ya meta dengan Kari Factor. Kalau kalian sadar dulu zamannya Kari Tank. Iya, tapi menurut gua nggak bisa, sekarang udah nggak bisa Nggak kalau misalkan bisa. dia pakai gitu. Damage-nya kurang banget soalnya. Tapi ini versi lebih lightnya lah. Kalau dulu kan full tank. Kalau Full sekarang cooldown juga dulu. iya, kalau sekarang tuh lebih lightnya. Tapi ya bisa dibilang Kari yang menjadi salah satu hero yang sangat kuat untuk durability di arah laning. Yap. Apalagi lawannya Granger ya. Yang tidak pakai Trinity. Itu dia. Hampir saja tercuri tadi ya. Dari panah Hisansin ya. Tapi sekarang temponya dipegang oleh tim Zone. Rivernya dikuasai mereka walaupun ada trap di bagian bawah. Ini kompensasi terbaik yang bisa diterima oleh Busquets. Oke, kali ini kalau dengan tim fight Turtle di arah bottom lane, perbandingan point kill sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena RX, dia butuh menyalakan power dari Skyfisher yang sudah dia miliki. Mungkin kalau dengan Skyfisher yang melimpah, di game fight kali ini ada 3 Skyfisher dia bisa dapatkan. Ini udah cukup bisa membuat mereka balik kembali. Apakah Retribution di sound point? Udah ke arah belakang. Tapi lihat dengan adanya hantaman bertumbul menuju ke arah Parca bersama dengan Petrify. Pasif yang nyala belum bisa mendapatkan point kill. Tapi nampaknya Avatar Guardian for nothing. Membuat para pasukan dari tim Zone mereka berhasil mendapatkan point kill yang kedua terhadap Wachter. Point kill yang kedua dengan kehilangan mereka menuju ke arah Turtle. But it's okay, no problem. Karena Axie salah satu EXP laner yang benar-benar gak punya nafas untuk game kali ini. Padahal Axie adalah EXP yang sempat dibicarakan di belakang layar oleh para caster. Ini lebih ke memang power pick juga sih dari Axie-nya kan. Yuzong di Wildcard kan aku banget dan ini kan tim dari Wildcard ya, makanya mereka kuat banget. Apalagi Yisamsin itu biasanya memang dilawan dengan Yuzong. Jadi ketika udah ada Yuzong pick, Yisamsin biasanya nggak jadi.
Tapi sekarang beda nih. Zaura memang dari Sansi yang sempat diperbincangkan juga dengan refleks yang sangat-sangat ekstrim. Tapi kita bahas sedikit nih dari replaynya. Turtle yang memang ditukar, sepertinya memang objektif dari teman-teman Zone ini bukan ke turtle-nya sih. Tujuan mereka tuh bukan last hit atau curi Fight. turtle-nya. Mereka ambil kompensasi dari kill-nya dan mereka dapetin itu. Dan gak ada yang bisa didapetin sama Granger-nya. Gold-nya malah lebih untung kan daripada dapetin turtle. Dan penguasaan map-nya sih menurutku itu yang jadi pengaruh. Olah sepeda Aztec terlihat di depan sana langsung instant kill. Mundur ke arah belakang di cover dengan sangat baik oleh seorang Bankai. Zaura kali ini benar-benar depending on Kenny untuk sementara waktu. Kenapa Profesor? Nah, kalau aku pribadi sih malah ngerasa kayak emang Bankainya bisa nutupin dua sekaligus nggak sih? Granger kininya bakal bener-bener ke zone out banget sama lampu-lampu. Jadi walaupun Yuzongnya di sini bisa ngezoning Farsia-nya Kenny atau bahkan mungkin Kari, tapi Karinya nanti di late game akan bisa memberikan damage yang begitu masif ke Yuzongnya. Jadi Yuzongnya nggak bakal sempat untuk sampai ke Kari, dia bakal tumbang duluan. Dan gua nggak tahu kenapa ya dengan glowingnya kena nerf sekarang. Kari first item glowing itu damage-nya minim banget. Jadi kayak nggak kerasa, bahkan kayak ya nggak bisa jadi striker, dia cuma jadi durability gitu kan. Mending pakai durability hero sekalian. Oke, tapi problematika yang sangat dimiliki oleh Busquets adalah Kari bisa sangat cepat untuk mendapatkan Lord. Dan tim fight kali ini harus udah dipegang. Show di arah top lane terhadap seorang Granger menandakan informasi Granger akan sedikit terlambat untuk melakukan cover. Dan yang kita bisa lihat, Tim Zone punya vision yang bakal lebih luas dengan Mountain Shocker. Ini damage sih Kazunya. Kazunya damage kita lihat udah 2 item damage menuju ke arah Hunter Strike. Dan melihat posisi dari Tim Zone yang punya 2000 gold difference. Dan juga Mountain Shocker, kalau gue bisa bilang kenapa, ini Mountain Shocker utility yang sangat penting untuk saat ini. Melihat Tim Zone, dia sukanya tim fight orang ketimbang netral objektifnya. Iya. Jadi walaupun udah kena nerf ya, jadi kayak sebentar banget untuk visionnya. Tapi nggak masalah sih selama mereka bisa ngedeteksi di mana. Dan sekarang Wexter juga udah harus hati-hati. Ada Kay, ada Zaura, dua hero yang sangat-sangat bisa untuk instant kill. Karena Wexter Ditangkap langsung ke depan sana, langsung di cover dengan Bankai. Lihat 2 orang ditutup dengan ada Prefector. Pada Aztec-nya free hit ke belakang Nexi akan tumbang dengan saat instan. Meanwhile Arax dia bisa nge-deliver damage dan Kazue ditutup jalannya dengan 1 buah akan dan double kill. Looking for wipeout. Ini bencana untuk para pasukan dari tim Busquets. Mereka kehilangan momentum mereka. Mereka kehilangan 4 member. Dan bahkan lot terbuka dengan sangat bebas. wow, keuntungan lagi-lagi untuk tim Zone. Sekarang naik ke 4000 nih gold yang mereka menangkan. Bahkan Winter Strike sakit banget. 1 kali tetes aja tadi, itulah dampak dari Lightning Trenchant yang udah kena buff juga sekarang. Dengan petir yang lebih sakit. Jadi makanya bisa jadi core item juga untuk Farsia. Dan Lord free. Dan Sekarang- ingat, best of one. Best of one ini penting banget. Tim Zone ini seperti tim yang berbeda loh. Karena kita tahu game pertamanya dari Tim Zone itu biasanya kena one-sided game sama lawannya. Tapi ini beda, mereka sadar oke ini best of one, kita udah nggak boleh lagi lengah. Dan inilah yang terjadi kalau Tim Zone nggak lengah. Based on perform mereka bahkan bisa dibilang Busquets lebih memiliki pamor yang sangat baik untuk di performa terakhir mereka. Even itu melawan Onyx, even itu melawan mereka Virtus Pro. Konco Gaming. Iya, jadi bisa dibilang luar biasa para pasukan dari tim Busquets ini di performa terakhir mereka, Profesor. Tapi dengan data terakhir history mereka lawan Tim Zone, mereka tidak bisa bohong. Mereka memiliki data yang kalah di atas Tim Zone. Dan membuat para pasukan dari Tim Zone kali ini mendapatkan kualitas permainan yang sangat luar biasa di early game. Yuzongnya sedikit terlalu terburu-buru di depan sana, Bankai bisa melakukan zoning out. Dan bahkan para pasukan dari Tim Zone, mereka nggak depending on Lord. Kenapa? Karena itu hanya appetizer. Main course-nya di Super Minion saat ini, Lim. Ya, Lihat. mereka sadar kalau ini Lord pertama juga masih tipis dan Winter Strike. Itu dia main course-nya, mereka akan coba menunjukkan permainan mereka setelah Super Minion langsung ada Prefector menuju ke belakang, tidak ada lagi Yuzong. Mereka kehilangan white cover bersama dengan Nexi, double kill dikeluarkan. Kazuya Karbal ditutup dengan lawan dan looking for wipeout. Ini bencana. Busquets menuju decider match. Tapi ingat decider match untuk lose game best of one series. Tim Zone take the series. Yap. Tampil dengan berbeda, Tim Zone membutuhkan kalau best of one series itu bukan